Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ikhdan Isla Nabila dengan NIM 2313300067 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4B. Nah, seperti biasa teman-teman sekalian, bahwa kali ini aku akan mengulas terkait pembelajaran mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, dibuat menjadi learning journal yang sudah ke-10 kalau nggak salah ini ya. Nah, kali ini aku akan mengulas materi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI, yang beliau memberikan materi terkait teknik penulisan jurnal ilmiah seperti itu. Nah, pada materi kali ini yaitu teknik penulisan jurnal ilmiah, yang dimana dalam penulisan jurnal ilmiah ini tidak gampang teman-teman, karena dalam semester 4 ini banyak mata kuliah yang diwajibkan kita untuk menulis jurnal yang harus dipublish Sinta seperti itu tidak mudah teman-teman, karena harus dalam penulisan teknik jurnal ilmiah ini harus berdasarkan proses-proses ataupun teknik-teknik yang harus kita lakukan sesuai dengan yang dianjurkan dalam penulisan jurnal ilmiah. Jadi materi yang diberikan oleh Pak Adi ini memudahkan kita untuk dalam penulisan jurnal ilmiah kali ini. Nah, materi pertama itu ada yang namanya media komunikasi ilmiah, yang dimana media komunikasi ilmiah ini tidak hanya jurnal teman-teman, tapi juga ada makalah, artikel, terus buku dan lain sebagainya, di mana ditulis berdasarkan teknik penulisan jurnal ilmiah. Jadi media komunikasi ilmiah ini nggak hanya jurnal, tapi banyak, entah itu artikel, makalah, dan lain sebagainya. Nah, dalam penulisan atau materi dari teknik penulisan jurnal ilmiah kali ini, tahap menulis jurnal ilmiah ini ada beberapa tahapnya teman-teman. Mungkin yang harus disiapkan adalah pertama, tujuan penulisan. Kita harus bisa menentukan tujuan kita dalam menulis itu disesuaikan. Nah, yang kedua itu ada namanya media, yang dimana media itu adalah media itu tadi yang sudah saya bahas terkait media komunikasi ilmiah, yang dimana adalah medianya untuk kita menyalurkan jurnal ilmiah kita ke media tersebut. Nah, selanjutnya itu ada aturan yang mengikat. Jadi di dalam jurnal ilmiah ini juga kita memiliki aturan-aturan yang harus kita ikuti atau kita laksanakan untuk menulis atau mempublish dari sebuah jurnal ilmiah tersebut. Selanjutnya ada fungsi yang harus kita ketahui dalam jurnal ilmiah tersebut. Selain fungsi ada aspek. Nah, dari pembahasan yang pertama itu kita masuk ke dalam ciri-ciri penulisan artikel ilmiah. Nah, masuk ke dalam ciri-ciri dari artikel ilmiah. Ciri yang pertama adalah objektif. Jadi penulisan kita, baik itu jurnal, makalah ilmiah, dan lain sebagainya, itu harus objektif teman-teman. Nah, selain objektif, kita harus rasional, di mana pemikiran kita untuk menyampaikan materi tersebut harus berpikir secara rasional. Ketiga, ada kritis. Kenapa kritis? Karena kita ya sebagai mahasiswa, mungkin gak hanya mahasiswa, dalam tahap penulisan jurnal ilmiah ini juga banyak dosen-dosen ataupun akademisi yang menulis jurnal gitu. Tapi dalam penulisan jurnal ini kita harus menulis secara kritis, itu dimana pemikiran kita harus benar-benar yang masuk ke dalam jurnal pembahasan kita. Terakhir itu ada pembaharuan. Kenapa? Karena jurnal ilmiah ini harus adanya pembaharuan. Jadi banyak penulis-penulis jurnal ilmiah ini mereka menyantumkan beberapa materi-materi dari artikel atau jurnal kemarin yang mereka masukkan, karena untuk membandingkan antara jurnal tahun kemarin atau dengan tahun sekarang itu apakah ada pembaruan dalam isi jurnal tersebut. Jadi artikel ilmiah ataupun jurnal ilmiah ini harus adanya pembaharuan, karena untuk dipublikasi atau publikasi itu memang harus adanya pembaruan. Nah, materi selanjutnya itu ada proses penulisan, yang dimana ada 3 tahap atau proses dalam penulisan artikel atau jurnal ilmiah. Yang pertama itu adalah pra penulisan, yang dimana mungkin pra penulisan ini dicontohkan untuk kayak
adanya penulisan-penulisan kayak nama penulis ataupun cover-cover yang harus kita tulis. Nah, setelah pra penulisan itu ada namanya penulisan, tahap penulisan. Nah, tahap penulisan inilah ditentukan dari isi jurnal kita untuk dipublikasi. Makanya dalam tahap penulisan ini kita harus benar-benar tadi, yaitu objektif, rasional, kritis, dan juga pembaharuan. Dalam penulisan tersebut memang harus adanya isi tersebut dari yang kita udah pikir dan kita tulis seperti itu. Nah, setelah penulisan itu ada namanya tahap terakhir atau pokoknya terakhir, lupa namanya apa, tapi ada tahap terakhir yang dimana tahap terakhir ini ada tahap publikasi jurnal kita kepada Sinta, bukan kepada Sinta, jurnal Sinta seperti itu. Karena untuk publikasi jurnal Sinta itu tidak mudah teman-teman, bayar punnya lumayan mahal gitu untuk terbit publikasi jurnal Sinta. 6, 5, tuh 1 gitu, bahkan mahal banget teman-teman. Jadi jangan menyepelekan terhadap penulisan dari jurnal ilmiah itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman sekalian terkait materi yang sudah rangkuman materi yang sudah dijabarkan langsung oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel. Itu yang dapat saya rangkum terkait materi yang beliau sampaikan. Dan itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.